Eh, kita mulai pelatihan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih teman-teman yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk join pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Mr. Fahmi juga yang sudah mau memberi ilmunya kepada kita. Langsung saja ya, Mister. Saya serahkan waktunya kepada Mr. Fahmi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya pada pagi hari ini. Masih di suasana lebaran ya ini. Jadi ini kebetulan di rumah juga lagi ada tamu, jadi mohon maaf nanti kalau ada suara-suara. Iya, sir. Oke, jadi masih suasana lebaran, mohon maaf lahir batin ya ke teman-teman semuanya. Kalau ada salah-salah selama beberapa kali kita bertemu. Semoga semuanya sehat-sehat. Biasanya kalau habis lebaran itu terus pada sakit ya. Ini Miss Ain kebetulan lagi nggak enak badan, maka mungkin dia ikutan tapi nggak kumpul nanti keluarganya. Tenggorokannya sakit. Cepat sembuh, Miss Ain. Akan cepat sembuh. Oke, begitu langsung saja. Hari ini seperti yang tadi saya bilang di grup, kita bahas persiapan sebelum kita nulis esai. Nulis tentunya kita akan mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita, gitu kan ya. Tapi kalau di dalam pikiran belum ada apa-apa gimana? Maka kita kan perlu cari harus ada ide dulu gitu kan sebelum nulis gitu. Nah, tapi gimana caranya gitu? Sebenarnya ya aku yakin pasti semua orang, apalagi mahasiswa gitu ya, pasti punya banyak ide, punya banyak entah itu keluh kesah atau pengalaman atau pandangan atau ilmu yang mungkin pengen di-share melalui tulisannya gitu. Jadi sebenarnya ide itu ada pasti dalam pikiran kalian gitu kan. Yang bingung itu gimana menggalinya, gimana sih biar ide itu mau muncul ke permukaan gitu kan. Nah, di pertemuan kali ini insya Allah ini bukan aturan baku sih, tapi ini bisa membantu dalam mengorganize atau menggali dan menata ide itu supaya nggak buyar gitu. Soalnya kalau di antara teman-teman yang mungkin pernah mencoba menulis, kalau belum pernah belajar sebelumnya adalah mungkin awal ada ide muncul gitu kan, terus habis itu bingung mau mulai dari mana gitu. Mau idenya ditulis, nanti nulisnya kayak gimana gitu kan, nggak mungkin kan kita nulis langsung bisa terstruktur, nggak mungkin. Tapi kalau nggak ditulis nanti lupa kayak gitu. Terus kalau sudah ada ide, terus nanti ngembangkannya kayak gimana gitu. Kalau pengalaman saya pribadi itu yang repot itu justru kayak mau mulai dari mana, terus habis ini mau diarahkan kemana. Selama ini sih kalau saya trial and error ya karena keras kepala, males belajar nulis yang beneran gitu. Tapi alhamdulillah dengan diajak STIC untuk mengisi writing ini, saya juga banyak belajar. Oh ternyata gini loh caranya supaya idenya itu nggak buyar, nggak kemana-mana. Seperti itu. Jadi istilahnya pre-writing ini ya. Apa yang kita lakukan sebelum kita menulis, yang kita lakukan dengan ide. Sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita
perlu membahas proses menulis itu kayak gimana sih, langkah-langkahnya apa gitu ketika menulis sebuah esai gitu ya. Menurut satu sumber yang terpercaya itu prosesnya kayak gini. Pertama ada pre-writing. Pre-writing itu sebelum kita menulis, kita memilih topiknya tentunya, mengumpulkan ide atau brainstorming, ya kan. Jadi dari topik itu tadi apa aja ide-ide yang relevan, itu namanya brainstorming. Mungkin teman-teman juga pernah dengar istilah brainstorming ya. Yang aja brainstorming itu kayak menurunkan hujan di dalam otak, hujan ide. Pokoknya ide biar turun semua gitu, dikumpulkan dulu idenya. Kemudian kalau sudah terkumpul, diorganize atau ditata idenya itu dalam apa yang kita sebut di pertemuan ini sebagai editing gitu. Jadi maksud editing di sini adalah mengedit ide yang sudah terkumpul tadi, gitu ya. Nah kalau sudah pre-writing, sudah terkumpul idenya, maka kita bisa bikin draft. Draft itu kita bisa mulai menulis, tapi nggak usah terlalu mempedulikan ini tulisannya bagus atau enggak. Yang penting idenya dituang dulu dalam tulisan, ya. Ya kalau bisa mulai terstruktur gitu. Seperti kemarin kan kita sudah belajar tentang struktur esai, terus paragraf-paragraf apa yang bisa kita gunakan. Nah, kita pakai ilmu itu untuk menulis draft ini tadi. Draft itu adalah apa ya? Semacam prototype gitu, dalam artian kalau kita mau bikin satu produk, kita kan mungkin bikin reng-rengannya dulu, nanti kira-kira produknya kayak gini. Tulisan itu juga kayak gitu, kita bikin draftnya dulu. Nah kalau draft sudah jadi, terus nanti direview dan direvisi, dibaca, diperbaiki, baik itu strukturnya atau isinya atau muatannya, itu dilakukan berulang-ulang gitu. Jadi review sama revisinya nggak cuma sekali. Kalau teman-teman pernah dengar cerita kakak-kakak yang skripsi kan, revisi, karena memang seperti itu. Nah, kita menulis dulu, ya kita udah usahakan sebaik mungkin tulisannya gitu. Tapi namanya tulisan itu nanti bakal direvisi seperti itu. Jadi ini step-stepnya. Nah, untuk hari ini kita belajar pre-writing dulu, langkah-langkah pertama. Makanya saya minta untuk siapkan kertas sama pulpen, soalnya kayaknya yang paling cepat untuk itu pakai kertas sama pulpen. Oke, pertama pre-writing. Hal pertama yang kita lakukan tentunya adalah memilih dan mempersempit topik. Nah, choosing and narrowing a topic. Jadi topik yang kita bahas itu jangan terlalu spesifik, jangan terlalu sempit, tapi juga jangan terlalu umum. Maksudnya kayak gimana? Contohnya nih, kalau yang terlalu sempit, misal the ages of my siblings, usia saudara-saudara kandungku. Nah ini terlalu sempit. Apa yang mau diomongin gitu? Nanti satu kalimat sudah selesai. Saudaraku 12 tahun dan 17 tahun. Sudah beres. Apalagi yang mau dibahas? Jadi itu terlalu sempit. The distance from my home to campus gitu. Jaraknya berapa? 1,2 kilo. Sudah beres. Apalagi yang mau dibahas? Itu berarti terlalu sempit. Terlalu umum, itu contohnya kayak gini. Misalnya universitas itu. Kan luas banget itu. Universitas yang mana, universitas di mana, universitas swasta atau negeri. Terus apanya yang dibahas dari universitas, apakah mahasiswanya, apakah jurusannya, atau biayanya, atau apanya. Ini terlalu umum. Transportation misalnya. Transportasi, terlalu umum. Ya. Nah, maka seringkali kalau kita nulis esai itu kan karena ada instruksinya gitu. Nah, misalnya kita mau ikut lomba esai gitu kan. Itu kan biasanya dari panitianya dikasih tema umum. Nah, tema umum itu bisa kita persempit gitu ya. Jangan tema yang dikasih sama si panitia itu terus kita bahas semuanya. Nah, nanti kita terlalu melebar. Susah nanti. Untuk bisa jadi yang bagus itu susah.
Maka jangan ragu-ragu ketika misal ikut lomba, misal temanya apa ya? Misalnya penggunaan teknologi dalam pandemi, di masa pandemi itu misal. Kan? Jangan segan-segan kita topiknya dipersempit banget gitu. Misalnya penggunaan aplikasi Google Meet di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus gitu. Nah, spesifik sekali. Jadi kita bisa fokus di satu hal itu. Dengan begitu kita bisa ngasih informasi yang unik gitu. Unik dalam artian orang lain nggak ada yang tahu. Soalnya kita fokus ke dalam satu hal itu dan kita bisa mendalami satu hal itu lebih dalam dan dibandingkan orang lain gitu. Karena kita milih satu topik yang spesifik. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau ada topik yang terlalu luas kayak tadi, misalnya kita ambil ini ya, universities. Ambil satu topik dari slide sebelumnya tadi, kita bisa persempit, misalnya universitas di Kudus, universities in Kudus. Jadi kita fokus, kalau kita fokus mungkin kita ingin menjelaskan ada berapa universitas sih di Kudus gitu. Terus mereka universitasnya ini swasta atau negeri gitu rata-rata. Terus apa kelebihannya kuliah di Kudus gitu kan. Biaya hidupnya lebih murah atau lokasinya yang strategis atau apa. Jadi kita fokus pada satu hal, jadi essay kita jadi lebih bagus, jauh lebih bermanfaat bagi pembaca, ngasih info yang cuman kita yang bisa ngasih. Lagi misalnya University Entrance Exam, ya, jadi bukan universitas secara umum, tapi tes masuk universitas saja yang kita bahas. Terus mungkin ini sedikit lagi popular clubs in my campus, klub-klub yang populer di kampusku gitu misalnya. Ini masih menyangkut topik universitas ya. Nah sekarang giliran kalian untuk mencoba mempersempit. Nggak muncul ya. Nah, di sini ada 6 topik yang umum. Coba teman-teman pilih 3 dari 6 ini dan coba teman-teman persempit seperti di slide yang sebelumnya tadi. Bisa ya? Pilih 3, kemudian dipersempit. Oke? Bisa ya? Tak tunggu 3 menit cukup ya? Sampai jam 9.35. Sambil kalian melakukan itu, aku juga tak ikutan. Dipilih 3, kemudian dipersempit. Pilih apa ya enaknya? Smartphones apa ya? Why do people spend so much money? Oke, gimana teman-teman? Sudah pada bikin topik?
Kalau sudah mungkin bisa kalian share ke kita di chat box atau di WA, langsung diketik aja. Jadi topiknya nggak usah panjang-panjang ya, satu kalimat aja. Kalian bisa share mungkin salah satunya atau tiga-tiganya juga boleh. Indonesian street food, oke, bisa. Kemudian necessary to use a smartphone wisely, ya, di penggunaan smartphone harus bijak. Oke, good. Lain silahkan kalau masih mikir-mikir. Kita sambil lanjutkan aja ya, nanti yang lain bisa menyusul. Ini ada dari Miss Anin. Bali is the best tourist place in my country. Oke, bagus. Cukup spesifik. Selanjutnya kita akan brainstorming. Brainstorming itu mengumpulkan ide dari topik yang sudah kita buat tadi. Itu ya. Tapi gimana caranya brainstorm itu? Nah, paling nggak ada tiga cara untuk brainstorm ketika kita mau menulis. Mungkin ada cara lain, tapi yang jelas ada tiga cara ini. Yang pertama, making a list, membuat list ya. Kemudian free writing itu menulis bebas. Dan yang ketiga, mapping atau pemetaan. Kita bahas satu-satu. Pertama, making a list. Making a list seperti namanya, kita bikin list apa aja sih ide yang relevan dari topik itu kan? Contohnya, misalnya contoh topiknya, what are popular clubs in my campus? Klub apa yang terkenal di kampusku? Kemudian dibikin aja listnya, ada misalnya SIC, Al-Izzah, Racana, SMS, Menwa, dan lain sebagainya. Jadi bikin list aja. Contoh lain coba ya, misal kita ambil topik ini ya, the best seblak Bandung in Kudus. Kalau the best berarti cuma satu ya. Mungkin bisa dimulai dari nggak harus yang relevan secara langsung ya. Misalnya aja kita jelasin dulu what is seblak Bandung. Terus apa lagi? How many seblak Bandung? Istilahnya apa ya? Seblak Bandung join gitu lah. Warung seblak Bandung in Kudus, are there in Kudus. Terus apalagi yang relevan? Mungkin itu kriteria seblak Bandung yang enak itu apa sih? What are the criteria for good atau tasty? Materi bu. Apa sih kriterianya? Kalau supaya seblak Bandung enak, mungkin ini bisa di sub-list lagi, rame enggaknya, how crowded the joint is, terus mungkin how authentic gitu, dan sebagainya. Jadi dibikin list ya, ide apa aja yang relevan sama si topik itu ya. Nah sekarang ganti kalian nih, coba bisa nggak? Gampang kan ya? Pilih salah satu topik yang tadi kalian bikin, kemudian bikin list ide yang
relevan. Oke. Berarti Nah, ini berarti ini kayak yang inti dari pembahasannya itu bahas apa kayak gitu? Iya. Kira-kira apa aja yang bisa dibahas yang nyambung jika kita bahas di dalam esainya. Nah, ini bisa ditulis di kertas yang sudah dipersiapkan tadi. Okay, good. Jadi teman-teman salah satu aja dari topik yang sudah dibuat sama teman-teman dijadikan dikembangkan idenya, dibikin list. Nah, contoh lagi misalnya dari Nurul Halimah, street food on Kudus City Walk misalnya. Mungkin bisa di list ada apa aja street foodnya di City Walk gitu kan. Atau misalnya yang dari Misbah Ratus Taufiqoh, martabak is one of the best Indonesian street food, mungkin bisa di list apa yang menjadi martabak itu the best gitu. Terus the best ini menurut siapa gitu misalnya kan. Atau Bali is the best tourist place in my country. Kalau the best bisa kita sebutkan alasannya kenapa the best. Dari segi apanya kalau the best? Apakah dari keindahan alamnya? Jadi mungkin listnya bisa ada keindahan alam, kemudian popularitasnya di dunia internasional, kemudian mungkin fasilitas yang bisa didapatkan di sana, seperti itu. Oke, gitu ya. Nanti kalau sudah bisa ditaruh di grup berapa 5 lah ya. Pastikan pada kreatif teman-teman yang suka ribah atau ngobrol sama temannya, pastikan gampang lah menemukan bahan pembicaraan gitu, apalagi sudah ada topiknya. Oke, gitu ya. Itu tadi salah satu cara brainstorming, yaitu dengan membuat list. Ini enaknya gimana? Mau ditunggu atau kita lanjutkan ke yang berikutnya? Lanjut dulu nggak apa-apa, saya sambil mikir. Iya, oke. Kalaupun misalnya mungkin kan fokus kalau sambil nyimak, kalau sambil mikir itu. Nanti mungkin bikin listnya bisa setelah pembahasan selesai, gitu juga bisa. Yang kedua, cara kedua dalam brainstorming itu free writing. Free writing seperti namanya, itu pokoknya nulis saja. Segala hal yang muncul di pikiran itu asal ditulis saja terus. Nulisnya kalau tadi kan bikin list ya. Nah sekarang nulis biasa, kayak nulis surat atau lagi nyatet gitu. Jadi nulis biasa kalimat-kalimat gitu kayak dalam paragraf, tapi tanpa memikirkan kayak struktur atau ejaan atau apa, itu enggak. Yang penting ada ide apa langsung ditulis selama 5-10 menit. Biasanya durasinya 5-10 menit. Ini untuk kira-kira untuk nulis satu paragraf gitu. Maksudnya ini kita brainstorming untuk 1 atau 2 paragraf, itu durasinya 5-10 menit, seperti itu. Don't stop even if you made mistakes. Meskipun ada kesalahan, entah salah milih kata atau salah mengeja. Jangan berhenti, dicoret aja. Kalau memang salah, diganti yang benar, kayak gitu. Nah, itu namanya free writing. Untuk cek kuliah apa, jurusan apa yang sebaiknya
There are so many subjects to study at university, it is difficult to choose one. Ada banyak sekali jurusan di universitas, sangat sulit untuk memilih. Always good marks in maths. Dia langsung menyebutkan, langsung analisis apa ya yang kira-kira sebaiknya tak pilih gitu. Seperti pertamanya nilainya dia bagus di matematika, tapi dia nggak begitu suka. Terus I don't like physics or science very much, nggak suka fisika atau IPA yang lainnya. Writing, I've always liked writing. Nah, bisa dilihat di sini secara struktur kalimat kan kurang benar juga. Nggak apa-apa. Ini fungsinya cuman ini nanti bukan yang kita kumpulkan yang jadi hasil kerjaan, ini cuman untuk ngumpulin ide aja. Would journalism be a good course to take? Apakah jurnalisme bagus? Apa cocok? Newspaper has teachers too, so maybe photography would be good. I'm definitely, maybe dia ganti jadi definitely gitu. Looking forward to meeting new friends at university. And what about reading? Reading is a part of any course, but literature includes a lot of reading, and it probably includes a lot of writing too. Kayak gitu. Oh ini kayaknya bukan milik jurusan, benar ya, mata kuliah ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini idenya loncat-loncat ya kan, nggak terstruktur. Itu nggak apa, emang kayak gini. Pokoknya apa yang muncul di pikiran langsung ditulis aja kayak gitu. Fungsinya di sini adalah untuk mengeksplor kira-kira apa aja yang bisa kita tuangkan nanti dalam tulisan ya. Dan ditulis kayak gini kan kita nggak lupa itu. Mungkin misalnya lagi nulis skripsi ini juga merasakan kadang kita itu apa ya, kalau skripsi kan harus ada referensinya gitu ya. Kita sudah cari referensi gitu kan, sudah ngumpulin jurnal-jurnal gitu, sudah kita baca dan kita ada ide gitu. Cuman kita masih belum tahu gimana menuangkan ide dari jurnal ini ke dalam tulisan kita. Udah dong, kita nulis dulu di skripsi. Nah, ketika kita nulis di skripsi, ya ternyata idenya sudah lupa, tadi apa ya gitu. Nah, untuk menghindari ini itu ditulis gitu, supaya nggak hilang idenya tadi apa gitu. Itu ya. Nah, sekarang coba kita praktekkan, kita printing dengan topik yang tadi kita sama kayak tadi, topiknya kita kembangkan idenya. Kalau tadi berupa list, sekarang kita free writing. Jadi kita nulis aja, mengalir aja, kayak kita lagi ngobrol tapi sama tulisan, sama kertas ngobrolnya. Kita tuangkan aja apa yang ada di unek-unek di pikiran kita. Contohnya misalnya, why do people, teman-teman bisa langsung itu ya, langsung sambil dipraktekkan. Why do people spend so much money to buy smartphones? Mungkin yang pertama bisa disalahkan adalah smartphone companies. Create new products all the time with different features as marketing strategy to make their own, and people are interested in these features because they are marketed well. For example, people want to take good pictures
We're online others will on to make YouTube video. Others maybe Suaranya macet-macet suara. oh suaranya macet. Sorry. Oke. Pokoknya intinya ini aku praktekin free writing ya. Jadi apa aja yang muncul di pikiranku tak tuangkan di tulisan ini. Misalnya, jadi aku kepikiran ini akar apa penyebabnya itu dari perusahaan produsen smartphone yang mana mereka bikin produk baru terus ditambah terus turnya supaya HP-nya laris gitu kan, terus orang jadi tertarik karena marketingnya. Nah, kemudian mungkin alasan lain mungkin orang-orang itu beli karena memang butuh turnya, misalnya untuk online shop gitu kan, pengen fotonya yang bagus, atau dia pengen jadi YouTuber gitu, tapi kalau beli kamera mahal jadi beli HP yang kameranya bagus. Terus ini ada ide lain, mungkin bagi beberapa orang having a good smartphone is a sign of prestige gitu. Pakai gaya-gayaan aja keren gitu kalau HP-nya mahal gitu kan, misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Jadi asal ngomong aja kayak curhat, kayak rambling, kayak geremeng gitu. Gitu ya guys. Bisa dipraktekkan sendiri. Mungkin kalau ya nanti setelah pertemuan, tapi nanti di share ya kalau bisa ya, di share di grup. Kalau kapan-kapan kita bahas, mungkin di pertemuan berikutnya, atau kalau mau pelan-pelan bisa kita bicarakan sambil jalan, mungkin nggak harus di hari ini kalau sempat aja sih. Oke, kayak gitu, itu namanya free writing. Yang terakhir, yang ketiga dari brainstorming ini adalah mapping. Nah, seperti namanya, kalau mapping ini dia dibuat bagan kayak gini. Jadi bukan list, jadi bukan tulisan biasa, tapi kayak bagan gitu. Jadi kayak ya mapping ya, kayak mind map gitu. Jadi di tengah ada topiknya, ya kan? Dari tadi topiknya kan ini ya, what should I study? Apa yang sebaiknya tak pelajari? Nah, terus dipecah nih, dikategorikan. Gimana cara si penulis ini mempertimbangkan apa yang harus dia pelajari? Nah, ada beberapa faktor yang dia pertimbangkan. Yang pertama, pelajaran apa yang dia sukai, ya kan? Favorite subjects-nya apa? Maka nyabang gitu kan, pembahasannya kan nyabang gitu kan. Favorite subjects, ada art, ada history, ada English. Terus masing-masing subjek itu mungkin dia list itunya mungkin plus minusnya, ya kan? Mungkin kalau history minusnya too much reading, terus kemudian mungkin ya intinya kayak gitu. Kemudian ada pembahasannya yang lain, misalnya kalau tadi kan berdasarkan apa yang dia sukai, mungkin kalau berdasarkan pekerjaannya gitu kan. Kalau bermanfaat untuk pekerjaannya mungkin ada jurnalisme, ada bisnis gitu. Bisnis mungkin plusnya ada duitnya banyak gitu kan, tapi minusnya membosankan kayak gitu. Terus pertimbangan yang lain, pelajaran yang paling nggak dia sukai gitu, science dipecah jadi physics, biology, maths, experiments kayak gitu.
Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, meskipun di sini kayak kelihatannya kan rapi, terpetakan gitu kan ya, tapi sebenarnya masing-masing yang dilingkari ini itu nggak terlalu terstruktur juga gitu. Dalam artian gini, misalnya ini kan art ya, ini yang disebutkan apanya? Itu kan kayak bagian-bagian dari art gitu kan, ada fotografi, ada painting, ada sculpture. Sedangkan di sini history yang disebutkan itu bukan bagian-bagian dari history, tapi kayak masa depannya atau negatifnya gitu. Jadi kayak random gitu, idenya itu random gitu, cuman dibikin agak lebih terstruktur seperti itu gitu ya. Nah sekarang coba kita bikin mapping kayak topik yang sudah kita buat. Topikku adalah tentang Dikbud. Coba ya, kita pakai paint, bisa gambar soalnya. Undangan festival paint Kudus. Alright. Makanya tadi aku mintanya pakai kertas saja, soalnya kalau gambar pakai pulpen kan gampang. Cuman kalau kayak gitu, gimana nge-share-nya lewat Google Meet kan susah, harus nyalain kamera. Jadi pakai pen aja. Dengan festival mungkin mungkin kapannya ya kan, when terus di mananya ya kan. Terus mungkin historinya mungkin ya. Terus pengaruhnya, impact-nya kan. Bisa dibikin cabang lagi, economical impact ya kan. Saya mau tanya, berarti Ya. mapping itu hampir sama kayak draft tapi lebih simpel gitu atau beda? Gimana ya? Iya sama kayak bikin list atau free writing kayak tadi. Tadi free writing itu belum bikin draft loh ya. Free writing itu cuma mengumpulkan ide, itu belum draft. Dari free writing itu masih harus diedit lagi sebelum menjadi draft. Jadi yang kita lakukan di sini step sebelum bikin draft. Gitu. Ini termasuk mapping, termasuk free writing, termasuk making list kayak tadi. Itu step sebelum bikin draft. Terus kita Gimana? yang mana? Putus-putus. Bisa diulangi? Berarti itu kan ada 3 cara untuk brainstorming, kayak mapping, free writing. Lah itu kita bisa milih antara 3 itu atau Iya betul. Kita pilih satu.
nggak semuanya harus dilakukan, tergantung nanti kalian yang cocok yang mana, kayak gitu, yang cocok sama style kalian, yang cocok sama pembahasan kalian gitu. Kalau misalnya misal topiknya misal topiknya popular club in my campus gitu, mungkin list itu cocok gitu. Soalnya kan cuman menyebutkan klub-klub apa aja gitu, di list dan kalau topik lain misalnya apa yang harus tak ambil, nah itu mungkin kalau list bisa juga sih disebutin aja makhluk apa aja yang mau diambil, mungkin sambil dikasih penjelasannya satu kalimat. Kalau free writing gini misalnya apa ya, misalnya di pikiran kita masih ngawang-ngawang gitu, kayak apa sih pertimbangannya apa aja gitu, masih belum terstruktur, mungkin itu bisa kita tuangkan dalam bentuk free writing dulu kan. Mungkin kita belum kebayang list makrolnya apa aja gitu, nah kita bisa free writing dulu. Atau mungkin kalau kita sudah terbiasa mikirnya terstruktur, mungkin mapping mungkin lebih cocok buat teman-teman kayak gitu. Udah, intinya sih aja gampang. Mungkin nanti bisa untuk praktekkan setelah pertemuan. Nanti harus di-share di grup ya. Ini pertanyaannya, menurut teman-teman yang mana yang cocok gitu? Yang cocok untuk teman-teman, yang paling enak menurut teman-teman itu yang mana? Ya silakan itu yang dipakai. Gitu ya. Gimana? Kalau menurut kalian yang paling baik yang mana? Yang paling cocok? Kalau menurutku itu mapping dulu, terus lanjut free writing. Oh. Iya, gitu ya. Dipetakan dulu terus di free writing itu. Iya, kalau menurutku kayak gitu sih. Kalau yang lain ada pendapat lagi? Kalau mau disampaikan lewat chat juga bisa. Nah, kita sambil jalan aja. Kan jawabnya nggak perlu mikir ya. Nah, sekarang tugas lagi nih buat kalian. Tadi kan sudah belajar brainstorming dan sudah belajar metodenya. Nah, coba kalian brainstorming tentang brainstorming. Ya. Jadi kalian bikin apa? Bisa bikin list, bisa bikin mapping, bisa bikin free writing. Isinya adalah tentang pro dan kontranya dari masing-masing metode brainstorming. Bisa dipahami ya? Jadi kan ada tiga metode brainstorming. Nah, kalian pilih salah satu untuk kalian gunakan. Dan juga pilih salah satu untuk kalian kupas pro dan konnya apa. Gitu ya. Ini contoh nih misalnya ya. Misalnya aku milih yang mapping. Topiknya pros and cons of mapping. Tapi aku bikinnya sebagai list. Jadi pros atau misalnya apa ya? Pro-nya mapping. Kayak bahasa Indonesia aja kali ya. Apa ya pro-nya mapping ya? Lebih jelas, lebih terstruktur, lebih jelas, lebih mudah dipahami. Gitu ya, oke. Ya bisa ya, lebih mudah dipahami. Lebih terstruktur gitu ya. Terus apa lagi? Ada ide lagi nggak pro-nya mapping? Lebih enak dibaca sih menurutku. Kalau misalnya apa idenya banyak, untuk ide yang banyak.
Kalau free writing kan mungkin karena tulisan gitu, kalimat gitu kan bacanya malas gitu. Kalau mapping karena kayak bagan gitu kan enak aja. Tuh misalnya, terus mungkin misalnya consnya apa, harus gambar, ribet misalnya, terus dan seterusnya. Kayak gitu. Teman-teman bisa tambahin sendiri, bikin sendiri di kertasnya masing-masing. Kalau sekarang nggak sempat, nanti nggak apa-apa. Tapi nanti terus di-share ya di grup ya. Tak tunggu loh. Pokoknya nanti malam grup harus sudah penuh dengan hasil pekerjaan teman-teman semua. Oke gitu ya. Brainstorming pro dan kontranya masing-masing metode brainstorming. Oke, selanjutnya ketika ide sudah terkumpul. Nah, tadi kan intinya adalah ide itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya. Nggak peduli ide itu bagus banget atau biasa aja atau sebenarnya agak maksa kalau mau dimasukin. Yang penting semuanya ide dimasukkan jadi satu gitu. Soalnya ide itu kadang beranak gitu. Dengan ada satu ide kita tulis gitu kan, kita dari ide itu kita terinspirasi untuk mendapat ide yang lain kayak gitu. Nah, maka step selanjutnya adalah mengedit ide-ide itu. Enggak semua ide itu perlu dimasukkan ke dalam esai kita. Yang dimasukkan yang bagus-bagus aja gitu. Gitu ya. Jadi pertama pilih ide-ide yang terbaik. Ide yang terbaik itu yang kayak gimana? Yang pertama yang paling relevan sama topiknya. Gitu ya. Atau yang paling menarik gitu. Terus gimana ngeditnya? Ngeditnya ya tinggal ide-ide yang kiranya kurang relevan atau kurang menarik itu dicoret aja, dihapus, dicoret, sudah ditinggalkan gitu. Nah kalau misalnya ketika editing kita kok nemu ide baru yang bagus gitu, nggak ada salahnya dimasukkan gitu. Jadi bebas lah. Kalau ada yang jelek dihapus, kalau ada ide baru yang bagus ditambahkan, silahkan kayak gitu. Nah, ini contohnya contoh dari buku. Ceritanya ada yang menulis tentang itu tadi ya, topiknya mata kuliah apa yang enaknya diambil oleh si penulis. Jadi dia bikin list, terus ada beberapa yang dicoret, matematika misalnya langsung dicoret dengan alasan nggak menarik kayak gitu. Terus what job do I want later? Nah, dia ada ide mempertimbangkannya berdasarkan nanti pengen kerja apa. Nah ini dia tambahin, pengen dia deskripsikan lebih lanjut kayak gitu. Writing terus ditambahi important in many subjects kayak gitu. Jadi bisa ditambahi dan yang nggak menarik bisa dicoret-coret gitu ya. Contoh lagi misalnya ini yang mapping tadi ya. Mapping juga dicoret-coret sama si penulisnya. Ini cuma sepotong aja sih, tapi what should I study? Yang tentang list favorite subjects dicoret gitu. Karena mungkin nggak menambahkan apa-apa gitu kan ya. Kan jelas gitu, kalau nggak suka nggak bakal dia pilih gitu. Ngapain dibahas di essay-nya? Essay-nya kan tentang apa yang mau dia pelajari gitu. Udah dia hilangkan aja karena nggak perlu. Kemudian yang masih ada utuh itu yang pertimbangannya tentang pekerjaannya kayak gitu ya. Ini tentang brainstorming. Jadi pertama idenya dikumpulkan sebanyak-banyaknya, terus dipilah-pilah lagi mana yang mau dimasukkan, mana yang enggak. Itu caranya kayak gini. Soalnya mungkin teman-teman kalau belum pernah nulis itu apaan sih ini kan ini loh belum nulis gitu, masa pembahasannya harus panjang ini gitu. Tapi untuk orang-orang yang lagi nulis skripsi kayak aku atau Miss Ain, itu kayak kenapa kita nggak belajar ini dari dulu sih gitu. Padahal ini bukunya juga kebetulan kita kan karena bahasa Inggris itu ada pelajaran writing juga ya, ada makul writing. Ini literally buku yang dipakai di pelajaran writing ini sumbernya. Cuman entah kenapa baru sekarang aku baru baca ini.
Kenapa dulu nggak baca ini? Kalau seandainya sudah tahu ini, kayak proses nulis skripsi mungkin kemarin lebih gampang dari awalnya. Kayak gitu. Jadi ya ini sharing aja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Di sini apa? Udah habis. Nanti bisa teman-teman praktekkan sendiri setelah brainstorming, terus dipilih-pilih mana ide yang bagus, mana yang dibuang aja. Oke, sir. Thank you. Ini ya, edit your brainstorming results. Oke, gitu ya. I think that's all for today. Untuk struktur kalimat libur dulu ya. Mungkin besok minggu depan kita lanjutkan tambahan grammar. That's all for today. Thank you for listening. Thank you for your attention. Thank you for coming. And maaf kalau ada salah kata. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Miss Nurul Halimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks also for Mr. Fahmi and Miss Ain for the time and for the matter today. And thanks for all friends who have joined in this meeting. And semoga pertemuan ini bisa bermanfaat dan semoga bisa lebih baik untuk kedepannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan cukup sekian. Mari kita akhiri pertemuan hari ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.